Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan ngebahas Bitcoin yang apakah nanti bakalan bisa mencapai 1 miliar ya. Kita lihat ya, harganya sekarang udah mulai naik terus. Yang dulu-dulu yang kemarin, tahun-tahun kemarin harganya hampir anjlok parah yang seharusnya bisa mencapai 1 M. Gara-gara pandemi jadi dia anjlok ke bawah menjadi hampir 300 jutaan. Itu 300 juta apa berapa ya? Waktu itu gue beli. Pokoknya gue lupa. Pokoknya sekitar di bawah 400-an. Nah, jadi banyak pemberitaan juga dari media sosial, YouTube, berita dan lain-lain bahwa Bitcoin bakalan halving di tahun 2024. Halving itu apa sih artinya? Nah, gue akan ngebahas sedikit nih untuk kita-kita pemula biar nggak kejebak FOMO, nggak kejebak berita-berita di luar sana, ya kan? Apakah benar atau enggak kita cek sendiri. Jadi gini guys, helping itu yaitu si Bitcoin ini katanya ya setiap 4 tahun sekali itu bakalan mengurangi supply-nya, ya kan? Jadi kelangkaan. Jadi setiap kita ibaratnya suatu kripto aset apapun kalau banyak peminatnya, dia bakalan harganya bakalan makin naik. Apalagi suatu aset itu langka, ya kan? Jarang ada. Jadi contohnya gini, gampangnya aja ya. Contoh masker. Kita waktu itu kan lagi ada masa pandemi ya, beberapa tahun yang lalu. Dan masker itu yang harga normal aja, wajarnya itu satu masker aja kita beli itu paling sekitar 2.000. Ya ini masker biasa ya. Paling berapa? 1.500 atau 3.000, 2.000. Dan ketika waktu saat itu tuh, masker itu kan langsung melambung tinggi, ya, nanjak tinggi. Nah, dan harganya itu bisa mencapai berkali-kali lipat dari harga normalnya. Kenapa bisa begitu? Yang pertama dari kelangkaan, nah dari supply, dari si masker, kan dilangka terus dan agak sulit buat ditemui ya, maksudnya dibeli. Banyak yang jual, cuman harganya tinggi-tinggi. Karena kan dulu ada masker sih banyak jenis, tapi dari pihak pemerintah waktu itu maskernya ada kategori-kategori yang wajib kita berstandar dari mereka yang harus dipakai. Ya kan nggak bisa asal-asalan nih. Nah, langkalah masker itu banyak yang meskipun banyak yang jual juga tapi mahal harganya. Nah, itulah disebut supply. Jadi supply-nya itu nggak terlalu dibanyakin tapi banyak peminatnya dan dibutuhkan banyak orang. Makanya itu membuat si masker itu naik. Nah, Bitcoin ini seperti itu, guys. Jadi Bitcoin ini sedang banyak banget peminatnya. Banyak peminatnya terus supply-nya setiap 4 tahun sekali pas banget gitu dikurangi. Jadi kemungkinan harganya bakalan terus naik. Nah, jadi tapi kalian jangan terjebak di sini ya. Takutnya kalian nanti ikut-ikutan dan itu di harga tertingginya yang kalian beli. Selalu gue bilang, ketika kalian mau beli aset dia naik, kalian tuh jangan beli di harga tertingginya, tapi beli di harga terendahnya. Ingat terendahnya. Dan apa ya namanya? Semakin Bitcoin itu semakin masuk pemberitaan aset itu kripto itu semakin naik harganya. Jadi bisa aja sih dia bisa mencapai 1 miliar. Kalau kalian tanya apakah bisa mencapai 1 miliar di nanti naiknya, bisa aja ya. Kalau kita nih, apalagi Bitcoin ini kan sedang gencar-gencarnya ya, gencar-gencar banyak banget kalau kalian sering baca tentang project-project Bitcoin ya. Yang gue denger aja, yang gue sekilas lewat aja, katanya ada investor dari beberapa yang investor ke Bitcoin, entah itu memakai buat pembayaran atau apapun itu, dan itu semakin membuat Bitcoin itu semakin kuat. Semakin kuat tuh berarti banyak banget diperlukan, ya kan? Dan harganya itu bakalan naik. Lalu itu, terus masuk ke berita A, B, C, D. Nah, kita kan masyarakat ini kan orang-orang ketika kita ngelihat suatu aset kripto yang sering diberitakan, sering dibahas, bilangnya di naik, 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 naik. Kebanyakan rata-rata orang-orang, semua orang ya, rata-rata orang ngelihatnya kayak mau beli nih, gue mau beli karena gue yakin ini bakalan halving atau gue bakalan ini bakalan naik di tahun depan. Biasanya begitu. Jadi itulah yang mendukung juga sebuah market atau kripto per koinnya itu bakalan naik terus. Nah, dari situ bisa aja ya kan. Tapi dari sini gue cuma bisa bilang, kalau kalian tanya ke gue, apakah bisa hampir ratusan juta kayak dulu, balik lagi 900 juta, hampir mendekati 1 miliar atau 800 juta, bisa aja, bisa. Cuman gue lebih ke kalian sendiri tuh lebih kayak coba analisa sendiri, jangan ngikutin berita-berita ya, jangan kayak ngikutin temen, ngikutin si B, awal bakalan kalian harus nabung bla bla bla.
ada 2 kategori yang bisa gua kasih tahu ke kalian. Untuk kalian trading harian, bulanan, coba kalian analisa dulu marketnya. Jangan hanya cuman lihat beritanya aja, ya. Jangan cuma ngelihat pihak B, pihak C, tapi lihat keseluruhannya, ya. Apakah benar-benar dia naik atau enggak ke depannya harganya. Jadi kalian untuk trading harian apalagi tetap baca market, ya. Tetap baca market, arah marketnya itu harus dipantau terus. Analisa per candle ya, konfirmasinya, bla bla bla, SNR ya kan, MACD-nya itu harus kalian cek apakah benar-benar akan naik ke atas. Nah, trading harian. Karena untuk kita-kita yang suka trading bulanan, trading harian, trading dengan bukan jangka panjang, itu kalau sampai kita salah beli itu nyangkutnya agak lama, guys. Ya sebenarnya bisa masukin ke kategori investasi jangka panjang atau trading jangka panjang. Cuman kita yang udah terbiasa trading harian, yang udah profit dalam waktu beberapa ya waktu singkat yang nggak terlalu lama-lama nunggunya itu kayak eh, nyesek aja kalau nyangkutnya lama banget. Nah, beda cerita yang buat investasi lama. Kalau kalian yang investasi untuk nabung Bitcoin jangka panjang, oke, silakan nggak apa-apa. Tapi ingat, eh, targetin berapa tahun kalian bakalan gunakan uang itu, jual uang itu, targetin dulu nih. Nah, kalian dalam 2 tahun atau 3 tahun kalian baca nih marketnya, bla bla bla, kalian lihat analisa pemberitaan dan lain-lain. Pokoknya mendukung nggak tuh bakalan naik ya. Kalau pahit-pahit kayak pandemi kemarin, kalian harus ngapain? Nah, kalian harus benar-benar bisa menemukan solusi dari setiap hal-hal yang nggak diprediksi sama kalian. Itu pasti. Dan makanya jangan sampai all in di satu kripto. Nah, terus eh, selesai dari itu kalian coba cari informasi lainnya. Jangan ngikutin gue juga. Gue juga hanya memberikan info ke kalian ya. Tapi harus analisa sendiri karena tetap ya uang pakai uang di sendiri, resiko diri sendiri yang nanggung. Jadi jangan asal nyerahin semuanya ke orang lain. Karena nggak enak ketika kalian beli investasi, tapi kalian nggak tahu kayak ruginya kenapa, profitnya kenapa. Itu sebenarnya kalau buta kayak gitu, jangan hati-hati. Takutnya kita kena investasi bodong. Oke? Nah, kemungkinan gue juga pasti bakalan nyicil. Gue udah lama banget nggak nyicil Bitcoin ya. Aduh, semenjak banyak trading di forex, trading di crypto, trading di futures. Aduh, gara-gara sering ngeladenin temen-temen yang pengen banget trading, coba di aplikasi A, aplikasi B, C, D. Aduh, sampai bingung gua dan gak ada sempet buat kayak investasi jangka panjang. Gue juga suka kok investasi jangka panjang karena waktu beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu gue sempat investasi jangka panjang di harga 300 atau 400 juta dan gue udah profit lumayan waktu itu gue langsung jual ya. Tapi emang gue tuh tipe orang yang menurut gue udah kalau profit ya gue jual karena gue investasi ya buat ngerasain profit bukan hanya cuma dipendem-pendem ya. Tapi nggak apa-apa untuk jangka panjang kalau kalian butuh karena gue udah ada target masing-masing karena semua orang trading tuh atau investasi ada target masing-masing entah itu 2 tahun 3 tahun 4 tahun itu silakan seterah kalian. Oke. Jadi disclaimer pokoknya kalian harus hati-hati nih ya ketika kalian beli aset kripto Bitcoin atau apapun itu, coba analisa kembali jangan ikutan FOMO gitu ya ngeliat kayak berita si kripto A lagi bagus nih marketnya, kalian langsung ikut kayak beli open posisi ya. Jangan kayak gitu. Gue harap pengen banget semua kalian yang nonton, semua masyarakat tuh lebih pintar dalam memilih aset aset investasinya sendiri ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi masa-masa yang dulu-dulu tuh yang sering ketipu bla bla bla, yang bodong. Gue pengennya kita semua udah benar-benar paham gitu. Jadi tinggal sendiri nih targetin masing-masing. Kalian mau profit berapa, ya kan? Mau target minusnya nanti berapa biar kalian tutup. Jangan sampai minus terus ya. Harus ada namanya take profit sama stop loss. Oke? Pokoknya sampai sini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.